Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Cahaya Gemilang. Saya dari Prodi Sains Data. Di sini saya akan mengerjakan tugas 3, searching DFS dan BFS. Langsung saja kita ke soalnya terlebih dahulu. Nah, di sini kita harus membuat program algoritma dari DFS dan BFS. Nah, gunakan 10 node. Ada A0 sampai A9 sama juga. Dan juga lakukan pencarian angka n. Misalnya angka A4 seperti itu. Terus jelaskan tahapnya ya. Seperti itu. Di sini saya sudah mencoba menghubungkan relasi-relasi antar si node ini. Jadi A0 itu punya relasi dengan A1 dan A2, A1 itu punya relasi dengan A3 dan A4, A3 punya dengan A7, A4 dengan A8 dan A9, A2 dengan A5, A6, A7 nggak ada, A8 nggak ada, A9 nggak ada, A5 nggak ada, A6 nggak ada. Seperti itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih. Oh, ini salah ya, DFS harusnya. Nah, gimana sih cara kerja DFS ini? Kita contohkan dengan mencari A8. Bagaimana sih cara searchingnya dari DFS ini? Nah, untuk tahapan DFS sendiri, dia akan mencari dari sini pastinya dari A0, habis itu dari ke A1. Nah, habis dari A1 dia langsung cari ke A3, habis itu ke A7. Jadi dia nyelam gitu sampai ke bawahnya gitu loh, sampai yang paling dalam. Dari A7 kan nggak dapet nih si A8. Nah, kita pop atau enggak pop tuh lebih ke hapus ya. Jadi A7 dihapus jadi ke A3, terus balik lagi ke A1. Nah, dari A1 ke A4. Nah, A4 ini kan beda dengan A8, jadi proses pencarian terus menerus sampai mendapatkan A8. Nah, habis A4 ini kita selamin lagi relasi dari A4 ini. Jadi itu A4 ini punya relasi dengan A8. Nah, kita menemukan A8 dan langsung sistem berhenti seperti itu. Kalau untuk BFS ini gimana sih cara kerjanya? Nah, cara kerja BFS ini beda banget dengan dengan DFS. Nah, saya mau nyoba ini ya. Saya mau mencoba bikin array-nya terlebih dahulu biar biar terlihat gampang dimengerti. Nah, ini untuk tahapan BFS sendiri, misalnya kita dimulai dari node A0 ini. Nah, habis itu visit A0, dari array-nya pasti A0, terus kita remove A0 nya, terus kita masuk ke A1. Nah, visit A1, di array-nya pasti ada A1, habis itu ke A2 seperti itu. Visit A2, jadinya di array ada A1, A2. Nah, kita langsung ke A3. Nah, visit A3 dan A4, jadi langsung array-nya masuk juga. Terus habis itu visit A5 dan A6 langsung masuk juga. Terus ini juga ada remove ya. Sehabis dari sini misalnya dari habis A1 kan visit A1 A2, habis visit A1 A2 mau ke visit A3 dan A4 ini di remove dulu A1 nya seperti itu. Ini kayak gini. Seperti itu sampai perimuvan A8. Nah, seperti ini ya kalau divisualisasikan. Jadi pas A8 itu udah di remove, yaitu berarti kita udah mendapatkan A8 seperti itu. Nah, begitu untuk konsepnya, untuk konsep dari visualisasi searching DFS dan BFS ini. Mungkin selanjutnya, tahapan selanjutnya kita akan merealisasikan atau mengimplementasikan si konsep ini ke pemrograman Java seperti itu. Langsung saja ya. Di sini udah tahapan pengaplikasian
konsep tadi, dimana di sini sudah terlihat dari DFS untuk mencari A8 mulai dari A0, yaitu dengan kunjungi A0 seperti yang tadi sudah dijelaskan. Terus A1, A3, A7, habis A7 pop dari A7, terus pop dari A3 masukkan ke A1 kan jadinya. Nah, dari A1 langsung ke A4, masuk ke A8, terus target A8 ditemukan. Nah, untuk BFS saya buat seperti ini juga biar lebih gampang dilihatnya. Jadi visit A0, terus masuk ke Q, di remove, Q nya hilang, terus visit A1, visit A2, terus remove A1 nya, seperti itu sampai removean A8 dan target A8 ditemukan, seperti itu. Nah, untuk codingannya sendiri mungkin kita bahas juga ya. Ini untuk private int v, itu pembuatan variabel v, yang dimana nanti variabel v ini akan diisi oleh agency list, diisi oleh berapa vertexnya seperti itu. Terus private linked list integer dj array, dimana ini adalah pemanggilan pemanggilan array linked list seperti itu. Nah, ini konstruktor pembuatan v, terus nanti variabel dari v ini akan dimasukkan ke variabel v besar seperti itu. Nah, ini tuh pembuatan agency list seperti itu. Jadi agency list tuh segini nih kalau mau dijelasin sebentar. Nah, untuk pembahasan agency list seperti ini. Jadi A0 sampai A9 ini tuh merupakan si vertexnya atau node. Jadi ada 10 node dari A0 mulai dari indeks A0 sampai A9, dimana ini tuh kan array awalnya. Cuman tiap indeks ini tuh dibuat menjadi tipe data linked list. Jadi A0 itu punya bisa linked list sama A1 dan A2. Jadi A1 A2 ini itu merupakan hubungan atau relasi sama seperti yang ada di sini. A0 itu ada A1 dan A2. A1, A3 dan 4, A1, A3, A4 sama kan. Nah, kalau misalnya dibuat agency list jadi seperti ini. Langsung kita balik lagi ke codingannya. Nah, ini pembuatan agency list yang seperti tadi, dimana DJ ini tuh bikin linked list array tadi, terus for int i0. Jadi setiap array ini akan dibuat isi linked listnya seperti itu. Cuman ini masih kosong ya, belum diisi apa-apa, jadi masih variabel v seperti itu. Nah, ini pembuatan edge yaitu yang penghubung. Jadi edge itu yang garis tadi, penghubung dari A0, misalnya A0 ke A1 seperti itu. Terus ini DFS util, dimana kita nandain kalau misalnya udah di visit, kalau udah dikunjungi kita tandain jadi true seperti itu. Dan ini ya sistem outprint ln, jadi nampilin kunjungi A0 misalnya seperti itu. Nah, ini if v target itu berarti kalau misalnya si v nya itu sama dengan target yang kita mau cari, jadi kita langsung dicetak dan return true. Jadi true ini langsung ke sini dan langsung ke sini terus dan di stopkan seperti itu. Ini iterator tuh lebih ke penunjuk ya. Jadi kayak misalnya sekarang lagi di elemen mana, di elemen mana, di elemen mana seperti itu. Nah, while I has next tuh lebih ke kayak misalnya apakah ada elemen selanjutnya atau nggak ada. Kalau masih ada elemen selanjutnya langsung next. Nah, ini pembuatan variabel n, di mana variabel n ini akan diisi oleh ya si next tadi. Jadi si iterator tadi itu kan misalnya udah di A0 nih, apakah masih ada nih elemen selanjutnya, elemen tetangganya atau elemen relasinya. Kalau misalnya ada ya langsung next ke A1 misalnya seperti itu. Nah, if ini tuh negasi ya, jadi if n itu belum di visit, maka jalankan ini. Jadi ini rekursi, dimana ini tuh proses rangkaian, dimana kalau misalnya si tadi kan i next terus kan. Kalau misalnya udah sampai ke targetnya dan ditemukan, return true ke sini. Nah, habis dari sini return true lagi ke sini. Jadi tahapan ini tuh memerlukan tahapan ini seperti itu. Nah, ini sistem outprint ln jika emang
masih belum ditemukan ya pop gitu, dari misalnya A2 misalnya jadi ke A1 seperti itu. Ini untuk void di FS nya, dimana ini akan yang menghasilkannya, dimana ini kan sistemnya nih, ini hasilinnya, dimana when visit itu lebih ke si node tadi tuh kita ibaratin semuanya tuh masih false semua, jadi belum true, belum di visit gitu, belum dikunjungi, jadi masih false semua seperti itu. Ini seperti biasa tampilkan teks-teks seperti biasa ini. Nah ini memanggil si sistem tadi yang atas. Jadi kalau DFS utilnya itu emang ketemu si targetnya, maka ya langsung sistem out print ln yang ini apa ya, mana sih tadi, oh ini target A V ditemukan. Nah kalau misalnya nggak ketemu, if negasi tidak ketemu, ya ini print yang ini seperti itu. Nah ini untuk tahapan BFS sama aja ya, lumayan mirip. Ini pemanggilan void BFS, cuman dia tuh nggak pakai sistemnya, maksudnya sistemnya tuh langsung dari voidnya, jadi langsung, jadi nggak ada rekursi juga di sini. Ini pembuatan queue ini sama ya kayak tadi, jadi false semua. Ini sistem out print ln. Ini ada juga pakai printf, jadi kayak pembuatan si tabelnya ini biar rapi seperti itu. Nah ini in step 1 tuh lebih ke kayak apa ya, biar bertambah. Di sini kan langsung step plus plus nih, jadi ini tuh increment langsung nambah terus sampai A8 ditemukan seperti itu. Nah visited start true ini untuk menandain bukan menandain, ini lebih ke kayak dari node pertama tuh ditandain true dulu, terus langsung dimasukin seperti itu. Karena kalau nggak dimasukkan, karena ada ini nih, ada perintah ini while negasi, kalau misalnya queue itu tidak empty, maka langsung dijalankan semua programnya. Makanya queue-nya harus ada dulu, makanya kita masukin node pertamanya dulu seperti itu. Jadi ini sama kayak tadi, langsung dijalanin. Kalau misalnya queue-nya tidak empty, ya langsung dijalanin ini queue poll, dimana queue poll ini remove A ya, karena ini kan udah visit nih, udah queue add nih. Ini add si node pertama, terus di remove. Habis di remove, nah ini dulu ya, lihat dulu kalau misalnya V-nya itu emang udah target ya langsung print target ditemukan. Ini pembuatan iterator sama saja, cuman bedanya di sini dia nggak pakai rekursi, dimana if jika apa ya belum ditemukan targetnya, maka jika apa ya elemen sebelum elemen yang dikunjungi itu belum dikunjungi, maka ditandain true, maka ditandain udah dikunjungi, terus add ke queue si elemen tadi seperti itu. Ini formatnya, ini lebih ke print gitu. Jadi sistem out print ln ini lebih ke kalau misalnya target itu tidak ditemukan ya langsung print ini. Ini lebih ke print queue-nya ya, queue-nya yang ini nih seperti itu. Jadi pakai string queue to string seperti ini. Nah ini untuk public static void-nya. Jadi misalkan ini v-nya ada 10 nih, v-nya langsung masukin ke variabel g, langsung masukin ke variabel v, dari v kecil ke v besar, dan hasilnya itu dari jadi ke g in gitu. Jadi gh ini tuh penambahan ini vertex, ini indeksnya. Jadi kayak misalnya si indeks 0 itu berhubungan dengan 1 dan 2, indeks 1 berhubungan dengan 3 dan 4, dan selanjutnya. Nah ini untuk pencarian target, untuk memerintahkan hey sistem cari target A8 seperti itu. Sekian tugas 3 dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.